Selamat pagi Bu Ika dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok Mercu Abadi yang beranggotakan 4 anggota, yaitu Endang Destiani dengan NIM 200610204, Raihan Natsuwa Nabila dengan NIM 220610058, Anissa Maulina dengan NIM 230610118, dan saya sendiri Felix Emmanuel dengan NIM 230610038. Hari ini kami akan membahas mengenai satu materi dari mata kuliah perbankan dan jasa keuangan lainnya, yaitu materi jasa perbankan. Seperti yang kita tahu, bank sekarang nggak cuma menyediakan layanan untuk menyimpan uang atau untuk menabung, tetapi juga mempunyai beberapa jasa-jasa lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan loyalitas nasabah ataupun juga menambah pendapatan bagi bank itu sendiri. Ada beberapa jasa yang disediakan oleh bank. Jasa yang pertama yang akan kita bahas adalah jasa transfer. Jasa transfer adalah layanan bank yang memungkinkan nasabah mengirimkan sejumlah dana dari rekening pengirim ke rekening penerima berdasarkan instruksi tertentu dengan menggunakan sistem dan jaringan perbankan yang aman dan terstandar. Adapun jenis-jenis transfer, yaitu yang pertama, transfer antar rekening dalam satu bank. Transfer dilakukan antar rekening di bank yang sama, prosesnya relatif cepat dan biasanya tanpa biaya ataupun ada pun biaya tapi rendah. Tipe yang kedua atau jenis yang kedua yaitu transfer antar bank domestik. Transfer itu dapat melalui BIFAS, SKN, ataupun RTGS (Real Time Gross Settlement). Dan jenis yang ketiga itu transfer internasional, transfer dana dari luar negeri ke dalam negeri ataupun dari dalam negeri ke luar negeri, biasanya dengan proses yang cukup lama dan dengan biaya yang cukup tinggi. Selanjutnya adalah keuntungan atau manfaat dari jasa transfer. Ada dua hal. Yang pertama, untuk nasabah, biaya pengiriman relatif murah. Yang kedua, uang yang dikirim dijamin aman sampai tujuan. Yang ketiga, waktu tiba sangat cepat. Yang keempat, prosedur dan proses pengiriman mudah. Yang kelima, dapat mengirimkan ke beberapa tempat tujuan sekaligus. Dan yang keenam, pengiriman uang tidak selalu tunai. Dan untuk manfaat bagi bank, yang pertama adalah memperoleh penghasilan dari biaya pengiriman. Yang kedua, memperoleh dana cash dari uang yang dikirim dan adanya dana mengendap di bank. Yang ketiga, menambah kepercayaan dan loyalitas nasabah. Jasa yang kedua adalah clearing. Clearing adalah jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Dalam clearing, warkat yang ditagihkan harus berasal dari dalam kota atau satu wilayah. Keuntungan clearing sendiri adalah waktu penagihan menjadi lebih cepat. Yang kedua, biaya penagihan menjadi lebih murah. Dan yang ketiga, resiko keamanan dan dana nasabah terjamin. Warkat yang dikliringkan adalah contohnya sebagai berikut, yaitu yang pertama cek, yang kedua biliet giro atau biliet giro, yang ketiga adalah wesel bank. Pertama, inkaso. Inkaso adalah jasa perbankan berupa penagihan warkat atau surat berharga kepada pihak ketiga yang berada di luar wilayah bank pemberi jasa atas permintaan nasabah. Jenis-jenis inkaso. Yang pertama, berdasarkan ada tidaknya dokumen. 1. Inkaso berdokumen. 2. Inkaso tidak berdokumen. Berdasarkan cara pembayarannya ada dua, yaitu inkaso dibayar seketika dan inkaso berjangka. Keuntungan dari inkaso yang pertama, mempermudah transaksi antar wilayah. 2. Menghemat waktu dan biaya. 3. Memberikan keamanan dalam penagihan. 4. Mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. Safe Deposit Box. Safe Deposit Box adalah layanan penyewaan kotak penyimpanan yang disediakan oleh bank untuk menyimpan barang atau dokumen berharga. Barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box. Yang pertama, sertifikat tanah. 2. Akta kelahiran. 3. Perhiasan. 4. Surat berharga. 5. Dokumen perjanjian lainnya. Keuntungan Safe Deposit Box bagi bank. 1. Memperoleh biaya sewa yang disetor oleh nasabah. 2. Memperoleh uang yang mengendap berupa setoran jaminan kunci. 3. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Bagi nasabah. 1. Menjamin kerahasiaan yang disimpan. 2. Menjamin keamanan dokumen dari pencurian, kebakaran, dan bahaya lain. 3. Mudah. 4. Fleksibel. Jenis perbankan lainnya adalah Payment Point dan Letter of Credit. Payment Point adalah layanan perbankan yang digunakan nasabah untuk melakukan berbagai jenis pembayaran tagihan rutin secara cepat praktis melalui bank. Jenis layanan Payment Point dari bank, tagihan utilitas berupa pembayaran listrik dari PLN, air, PDAM, telepon, dan internet, pajak retribusi berupa PBB, dan pajak kendaraan bermotor serta asuransi berupa BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Keuntungan bagi nasabah bisa membayar tagihan dalam satu tempat, transaksi langsung tercatat dalam sistem, dan jaminan transaksi aman. Letter of Credit adalah surat perjanjian yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli atau importir untuk membayar sejumlah uang kepada penjual setelah persyaratan tertentu terpenuhi. Persyaratannya berupa bukti pengiriman, dokumen perdagangan, dan penerimaan barang. Manfaat Letter of Credit adalah menjamin pembayaran kepada eksportir, melancarkan transaksi perdagangan internasional, meminimalkan resiko kurs valuta asing.
Jenis letter of credit, revocable dapat dibatalkan sepihak oleh bank, irrevocable tidak dapat dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak, transferable dapat dialihkan ke pihak lain, dan confirm dijamin bank konfirmasi di negara eksportir. Jenis lainnya, unconfirmed, tidak ada jaminan dari bank lain, back-to-back, digunakan untuk membayar pemasok, revolving, dapat digunakan berulang kali, dan terakhir standby, berfungsi sebagai jaminan pembayaran. Poin yang terakhir dari jasa perbankan yaitu adalah bank garansi, yang merupakan pengertian dari semua garansi yang diterima atau diberikan bank untuk memenuhi kewajiban atas pihak yang dijamin apabila pada waktu tertentu pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tujuan dari bank garansi, yaitu yang pertama bagi bank, adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam pengerjaan proyek atau tender. Lalu ada memperoleh keuntungan dari biaya yang dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Yang kedua bagi pemegang jaminan, yaitu untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya. Lalu, untuk menumbuhkan kepercayaan antara pemberi jaminan, yang dijaminkan, dan penerima jaminan. Lalu yang terakhir ada memberikan rasa aman dan ketentraman.